Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Cahaya Iman. Kali ini dalam episode tentang pengetahuan diri. Kita masih membahas buku Cinta Bagai Anggur, karya Syekh Muzaffar Ozark, seorang guru sufi dari Turki. Buku aslinya berjudul Love is the Wine. Salah satu dari tim penerjemah ini sudah hadir bersama kita, Mas Heri Mardian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau seorang penulis yang aktif, menerjemahkan berbagai buku tasawuf ke dalam bahasa Indonesia. Episode kali ini adalah tentang pengetahuan diri. Mas Heri, ketika kita berbicara tentang diri kita, itu apa sebenarnya konsep diri itu dalam Islam? Iya, itu pertanyaan yang sudah berusia panjang sekali, Mas Ari. Diri itu yang mana sebenarnya ya? Sejak kecil puluhan tahun kita terbiasa menganggap diri yang ini, yang berpikir, yang berkehendak. Tapi apakah yang itu? Diri itu kalau dalam kita pakai ada banyak model tentang siapa itu manusia. Kita misalnya kalau memakai khazanah Imam Al-Ghazali menyebut bahwa diri itu jiwa ya. Beliau menyebut ada dua entitas yang membentuk manusia, jasad dan jiwa. Jadi ketika kita lahir kita dalam kandungan ibu, di hari ke-120 kan Allah menyebut ditiupkan. Itu jiwa. Jiwa ditiupkan ke dalam jasad. Nah, tubuh ini cangkangnya saja. Jadi dua entitas yang berbeda? Iya, dua entitas yang berbeda. Antara jiwa dengan jasad, antara kita yang jasad dan kita yang jiwa. Kalau kita bandingkan, kita yang jasad ini, kita yang punya organ, punya otak, punya tangan, setiap hari bekerja. Itu yang kita labeli sebagai saya seumur hidup ya. Tapi sebenarnya ada yang lain di dalam diri itu. Itu jiwa. Yang ketika kita wafat nanti, yang di dalam ini yang meneruskan perjalanan. Ketika kita dikubur, jiwa yang terus sampai ke alam-alam berikutnya, sampai ke hari pertanggungjawaban dan alam akhirat. Jasad kita ini hanya sampai kita wafat di dunia. Dia ketika wafat terurai lagi ke unsur pembentuknya tanah. Jadi diri kita yang asli sebenarnya adalah yang jiwa. Kalau kita kembali kepada konsepsi Al-Ghazali ya, tentang pemburu dan kuda, ini berarti ada yang tuannya siapa. Benar. Dan yang mengikuti siapa. Al-Ghazali memberi model untuk menggambarkan dalam diri kita yang kompleks ini sekarang, yang berkehendak itu siapa sebenarnya. Nah, Al-Ghazali memodelkan ada seorang pemburu naik kuda yang diikuti oleh seekor anjing pemburu. Seharusnya yang menjadi tuan itu si pemburunya kan, dia jiwanya. Kemudian ada kuda, jiwa itu mengendarai kuda sama seperti kita yang jiwa ditaruh di alam dunia mengendarai sang jasad ini. Yang jasad itu hanya kendaraan sebenarnya. Kita juga kemudian punya daya-daya yang sebagai sarana untuk hidup, mengawal, menuntun, mengarahkan, berkehendak. Itu diibaratkan tadi anjing di samping, itu hawa nafsunya. Kita punya kehendak misalnya untuk berprestasi tadi, atau untuk makan ya. Itu adalah dimodelkan oleh Al-Ghazali sebagai anjingnya. Seharusnya yang menjadi tuan memimpin perjalanan itu sang jiwa yang menunggangnya. Cuman yang terjadi kerap adalah ketika tuannya tidur atau sakit atau tidak sadar diri, dan dia mengikuti saja kemana kudanya membawanya. Kalau kuda ingin air,
ke tempat air, kuda ingin makan ke tempat makan, kuda ingin kawin cari kuda betina gitu ya. Tuannya yang jadi makmum kudanya itu bermasalah. Yang lebih parah adalah ketika anjingnya lebih galak dari kuda. Anjingnya yang menuntun, mengarahkan ya, kuda. ya. Artinya itu si diri manusia itu sebenarnya diarahkan oleh hawa nafsunya. Begitu. Ya. Modelnya Al-Ghazali. Itu perumpamaan yang sangat menarik dan mungkin sangat relevan buat kita sekarang ini ya. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah ketika kita berbicara tentang jiwa dengan istilah jiwa itu, apakah ini sama dengan domainnya para psikolog? Nah iya, pertanyaan menarik Mas Eri. Psikolog sering dibilang sebagai ilmu jiwa ya. Tapi sebenarnya bukan yang itu yang dimaksud. Jiwa yang dimaksud dalam diri manusia adalah ketika yang di Al-Quran disebut di surat 7172. Kita buka Quran. Kita buka Qurannya, ya. Jadi sebelum kita lahir bahkan jiwa kita itu sudah ada ya. Diambil perjanjian oleh Allah Ta'ala dan digambarkan di surat Al-A'raf ayat 172, saya bacakan saja. Dan ingatlah ketika Robmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka sambil berfirman, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul engkau Rob kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami tidak ingat tentang ini. Nah, jelas di sana bahwa yang diambil sumpahnya adalah jiwa. Jiwa yang itu yang dimaksud. Sementara dalam domain psikologi itu lebih ke dinamika psikis. Psikis itu bisa dipengaruhi oleh hormon, bisa dipengaruhi oleh trauma, bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi bukan jiwa yang itu yang dimaksud. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai aspek yang tadi sudah disinggung, bagian dari jasad kita yaitu syahwat dan hawa nafsu setelah jeda berikut.